Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hari ini kita akan coba membahas tentang reaksi redoks atau yang kita kenal dengan reduksi dan oksidasi. Jadi peristiwa redoks ini merupakan peristiwa yang banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya perkaratan, kemudian eh, aplikasinya pada aki mobil atau baterai yang kita gunakan untuk sebagai sumber arus ya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali aplikasi dari redox ini sendiri ya. Oke, redox itu terdiri dari dua kata, yaitu reduksi dan oksidasi. Di mana reduksi itu adalah penangkapan elektron dan penurunan bilox, dan sebaliknya oksidasi adalah peristiwa dari pelepasan elektron dan kenaikan bilox ya. Nah, ditinjau dari elektron ya, reduksi dan oksidasi ini bisa kita lihat pada reaksi berikut ya, yaitu reaksi tembaga dengan oksigen menghasilkan tembaga oksida, di mana ada terjadi reduksi dan oksidasi pada reaksi tersebut. Nah, reduksi itu adalah penangkapan elektron ya. Maka penangkapan elektron di situ adalah O2 tambah 4 elektron. Jadi jika posisi elektron itu di sebelah kiri atau pada posisi reaktan ya, itu dia terjadi penangkapan elektron. Kemudian oksidasi yaitu reaksi pelepasan elektron. Itu bisa kita lihat dia akan berada pada sebelah kanan atau pada sisi produk ya. Kemudian dari sisi penurunan dan kenaikan bilox ya, sebelum ke sini terlebih dahulu harus dipelajari kembali, yaitu cara menentukan bilangan oksidasi ya. Nah, di sini ada reaksi, yaitu logam Zn bereaksi dengan ion Cu ya, menghasilkan logam Cu plus ion Zn. Di mana jika kita lihat di situ terjadi kenaikan ya, kenaikan bilox Zn dari 0 ke positif 2, oksidasi ya. Kemudian terjadi penurunan bilox dari positif 2 ke 0, yaitu si Cu-nya. Inilah yang kita katakan reduksi. Terjadinya reduksi dan oksidasi secara bersama-sama inilah yang kita kenal sebagai reaksi redoks. Ya. Nah, ini bilangan oksidasi ya. Yang pertama, bilox unsur bebas itu adalah 0. Unsur bebas itu contohnya sudah ada di situ. Unsur bebas itu artinya dia tidak bersenyawa dengan unsur lain ya, dia tunggal. Nah, jadi apakah misalkan Na positif, apakah dia unsur bebas? Tidak ya. Na positif, Cl negatif, ataupun jika ada muatannya itu bukanlah unsur bebas, melainkan ion ya. Kemudian yang kedua, bilox ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Jadi kalau contohnya Fe2 positif ya biloxnya positif 2 ya. Na positif ya berarti positif 1 dan seterusnya. Nah, pada senyawa bilox ya, logam alkali itu bernilai positif 1. Alkali itu adalah litium, natrium, kalium ya, pada golongan 1A. Kemudian logam alkali tanah itu bernilai positif 2. Aluminium positif 3. Pada senyawa bilox ya, pada senyawa bilox H itu sama dengan positif 1 kecuali pada hidrida logam ya. Kalau hidrida logam dia biloxnya si H itu negatif 1. Kemudian bilox F itu min 1, bilox O min 2 kecuali pada peroksida ya. Contohnya itu H2O2 itu bilox O pada peroksida yaitu negatif 1. Kemudian pada senyawa bilox golongan 7A itu negatif 1, 6A negatif 2, 5A negatif 3. Total bilox pada senyawa itu harus sama dengan 0. Senyawa itu artinya dia tidak bermuatan ya. Kemudian total bilox pada ion poliatomik itu sama dengan muatannya. Nah, ini contohnya. Di sini ini bilox dari senyawa ya.
KMNO4, K2CR2O7, FeCl3, H2O2 ini semuanya senyawa. Nah, misalkan KMNO4. Kalau kita mau menentukan biloks si Mn, ya, kenapa Mn yang harus dicari biloksnya? Karena di situ Mn yang tidak ada pada ketentuan penentuan biloks. Kalaukah dia kan golongan 1A, maka biloksnya positif 1. CO negatif 2, maka kita kalikan 4. Kenapa kalikan 4? Karena CO-nya ada 4, ya, sama dengan negatif 8. Total biloks pada senyawa itu harus sama dengan 0. Maka supaya totalnya sama dengan 0, si Mn itu harus bernilai positif 7. Nah, begitu juga seterusnya dari H2O2, ya, ini tadi yang peroksida, ya. Kemudian K2CR2O7, ya, si Cr-nya bernilai positif 6. Kemudian FeCl3, Cl itu min 1 kali 3 min 3, maka si Fe supaya bernilai 0 harus positif 3. Ini ion poliatomik, ya. Yang ada di ketentuan itu adalah O biloksnya min 2 kali 4 min 8. Total biloksnya itu sama dengan muatan, maka min 8 ditambah berapa jadi min 2, berarti nilainya adalah positif 6, ya. Jadi total biloksnya itu harus sama dengan muatan yang ada di atas, ya. 6 dikurang 8 itu sama dengan negatif 2, ya. Kemudian PO4 3 negatif, si O itu negatif 2 kali 4 negatif 8, maka si P-nya supaya bernilai 0 haruslah positif 5. 5 kurang 8 sama dengan negatif 3, ya. Oke. Penyetaraan reaksi redoks. Mungkin kita sudah sering ya menyetarakan reaksi kimia biasa, di mana kalau penyetaraan reaksi kimia biasa itu hanya melibatkan jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan, ya. Menyamakan jumlah atomnya saja sudah selesai. Berbeda dengan reaksi redoks. Kalau dia reaksi redoks, yang harus disetarakan itu selain muatan, ya, selain atom, itu muatan juga harus disetarakan. Ya, berarti atom dan muatan di kiri itu harus sama dengan atom dan muatan yang ada di sebelah kanan. Metodenya ada dua, ya, yang metode setengah reaksi dan metode perubahan bilas. Ya. Kita coba dulu yang setengah reaksi. Di sini ada sebuah reaksi yang harus kita setarakan, ya. Kalau reaksinya ini kita setarakan hanya menyamakan jumlah atom di kiri dan di kanan, ini nggak akan selesai, gitu, ya. Nah, ini suasananya suasana asam. Langkah-langkahnya adalah, langkah pertama, buat reaksi menjadi dua bagian dan setarakan atom yang biloksnya berubah. Jika kita bagi menjadi dua, berarti harus kita pasangkan, ya. Yang mana pasangannya? Tentu yang mirip, ya. MnO4 negatif dengan Mn2 positif, sama-sama punya Mn, mirip, ya. Kemudian Cl- dengan Cl2, ya. Setarakan atomnya. Atom Mn di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu sudah sama-sama satu, ya, maka sudah selesai reaksi pertama. Kenapa O tidak kita reaksi? Kenapa si O tidak kita setarakan? Karena O nanti ada di aturan berikut, ya. Jadi hanya atom yang biloksnya berubah, ya. Kalau si O itu kan ada di aturan, dia selalu negatif 2. Kemudian si Cl-, ya. Si Cl2 di situ atomnya ada 2, sedangkan si Cl- di sini masih 1, ya. Maka supaya sama kita harus samakan 2, ya. Setarakan atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom O. Jadi prinsip penyetaraan ini adalah kita selalu menambahkan di tempat yang kekurangan. MnO4 negatif menghasilkan Mn2 positif. Di sebelah kiri O-nya ada 4, di sebelah kanan belum ada, maka supaya sama kita tambahkan 4 H2O. Oke. Jadi O di kiri dan O di kanan sudah sama. Untuk yang di bawah tidak perlu kita setarakan, si Cl- itu nggak perlu karena nggak punya O, ya. Berikutnya setarakan atom H dengan menambahkan H positif di ruas yang kekurangan atom H. Jadi pada reaksi ini si atom H di sebelah kanan itu ada 8, sementara di kiri nggak ada. Maka supaya sama atau supaya adil, kita harus tambahkan 8 H positif sebelah kiri.
Untuk reaksi kedua Cl- dan Cl2 tidak perlu karena tidak ada H. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron di ruas yang lebih positif. Elektron itu kenapa harus ditambahkan ke tempat yang lebih positif? Karena elektron itu bermuatan negatif. Nah, jadi supaya adil yang negatif itu harus ditempatkan ke tempat yang positif ya. Oke, di sini kita lihat dulu muatannya. CmNO4 negatif muatannya -1. Jadi koefisien dikalikan muatan ya. Si H positif 8 kali 1 positif 8. Maka jika kita jumlahkan muatan di sebelah kiri itu 7 ya. -1 tambah 8 sama dengan 7. Yang di kanan 2, 0 berarti 2. Nah, tempat yang lebih positif itu di sebelah kiri ya. Kemudian kita letakkan elektron itu bagaimana ya? Apakah 1, 2, 3, 4 atau seterusnya? Kita harus samakan muatannya. Jadi caranya adalah 7 dikurang berapa jadi 2. Maka tentu harus kita tambahkan elektron sebanyak 5. Kenapa saya bilang tadi 7 kurang 5? Ya, 7 kurang berapa? Karena elektron ini bersifat negatif. Jadi 7 kurang 5 konsepnya. 7 kurang 5 sama dengan 2. Sekarang muatan di sebelah kiri sudah setara. Ya. Berikutnya ini -2, yang ini 0, maka supaya setara tentu yang lebih positif itu adalah yang di box 0 ya. Berarti kita tambahkan 2 elektron. Setarakan elektron dengan kali silang ya. Nah, ini elektron di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanan ada 2, berarti supaya sama yang di reaksi pertama kita kalikan 2, reaksi kedua kalikan 5, supaya elektronnya sama-sama 10 dan akhirnya bisa kita hilangkan ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan ya berarti yang di kiri kita jumlahkan semua, MnO4 negatif tambah, nah ini jangan lupa dikalikan 2 ya, 2 MnO4 negatif ya, ditambah 5 kali 2 10 Celmin, ditambah 2 kali 8 16 H positif, menghasilkan di kanannya sekarang produknya 2 Mn2 positif, 2 kali 4 8 H2O, 5 kali 1 5 Cl2 ya. Jadi ini sudah setara. Untuk mengeceknya bisa dicek satu persatu dari Mn, CO, Cl dan CH, kemudian muatannya ya. Berikutnya suasana basah. Kalau suasana basah gimana stepnya ya? Sama, buat reaksi jadi 2 seperti yang tadi, tentu berdasarkan pasangannya. Kemudian kita setarakan atomnya Mn sama Mn, Cs sama Cs. Kenapa nggak CO? Karena CO ada di aturan ya. Setarakan atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom O. Si O di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan ada 2, maka supaya sama kita tambahkan lagi 2 H2O. Si O di sebelah kiri ada 3, si O di sebelah kanan ada 4, yang kurang berarti sebelah kiri kita tambahkan H2O ya. Cukup satu saja. Jadi O-nya 4, ini O-nya 4. Berikutnya setarakan atom H ya, sama langkahnya seperti yang tadi, nggak jauh beda. Jadi hanya di sebelah kanan ini ada 4 ya. Maka tambahkan di sini 4. Di sini hanya 2, di sini tambahkan 2 juga. Nah, oke ya. Elektronnya di sini ada elektron ya. Sama langkahnya seperti yang tadi, elektron itu kita tambahkan ke tempat yang lebih positif, jadi di skip aja. Setarakan elektronnya dengan kali silang sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian apa yang masih sama, contohnya di sini ada 8H positif, 6H positif atau H2O, di sini H2O gitu ya. Kita coret saja gitu ya. Nah,
Kemudian ini kan suasananya suasana basah, tapi masih punya H positif. Maka bagaimana supaya H positifnya hilang? Kita ganti dengan OH negatif, ya. Untuk basah kita tambahkan OH negatif di kedua ruas sejumlah H positifnya. Jadi seperti ini contohnya. Di sini ada H positif di sebelah kiri sebanyak 2. Maka kita tambahkan 2 OH negatif, ya, di kedua ruas. Di kiri tambahkan 2 OH negatif, di kanan kita tambahkan 2 OH negatif, ya. Kemudian ini 2H positif sama 2 OH negatif akan bergabung membentuk 2H2O. Nah, setelah ini nanti kita bisa coret, ya. Yang satu di sini habis, yang H2O di sini tinggal 1, ya. Maka untuk reaksi akhir 2MnO4 negatif tambah H2O tambah 3SO3 2 negatif menghasilkan 2MnO2 tambah 3SO4 2- tambah 2OH negatif. Jadi sini sudah suasananya basah, ya, sudah ada OH negatif. Nah, itulah step untuk setengah reaksi yang pada suasana basah, ya. Oke, cara kedua ada dengan cara perubahan Bilox, di mana cara ini memang lebih simpel dan lebih mudah asalkan aturan Bilox yaitu sudah dipahami dengan baik. Oke, contohnya kita ambil yang ini, ya. Langkah pertama, setarakan atom yang Biloxnya berubah. Jadi di sini ada Cr2O7 2-, ada Cr3 positif. Yang Biloxnya berubah itu sudah jelas si Cr, karena si O ada di aturan, ya. Maka supaya sama, ya, si Cr-nya di sini kita kali 2. Kemudian di sini S-nya sudah sama-sama 1, jadi aman, ya. Langkah kedua, setarakan selisih PbO atau jumlah elektronnya. Nah, mencari Bilox berarti, ya. CO itu Biloxnya -2 kali 7 -14. -14 tambah berapa jadi -2? Berarti positif 12. Jangan dibagikan 2 lagi, ya. Jangan dibagikan dengan angka indeks. Tetap, karena kita butuhnya CR2. Ya, kita butuhnya CR-nya sebanyak 2, ya. CO -2 kali 2 -4, maka si S-nya positif 4. Nah, inilah alasan kenapa si CR tadi tidak kita bagi 2, karena kita butuh si CR-nya yang 2, ya. 2 kali 3 berarti positif 6. Ya, malah berarti harus dikalikan dengan koefisien. CO -2 kali 4 -8, si hanya positif 1, maka si S-nya supaya dia bernilai negatif 1 totalnya ini harus positif 6. Setarakan selisih Biloxnya, ya. 12 ke 6 itu selisihnya sebanyak 6, ya. Kemudian 4 ke 6 itu selisihnya sebanyak 2. Supaya sama berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1, ya. Nah, setarakan setarakan muatan dengan menambahkan H positif di ruas yang lebih negatif kalau suasananya asam, tambahkan OH negatif di ruas yang lebih positif kalau suasana basah. Jadi jika kita perhatikan ini memenuhi prinsip apa, ya? Setara, ya. Harus adil. Yang positif harus kita tempatkan ke tempat yang negatif, yang negatif harus kita tempatkan ke tempat yang positif. Maka muatannya di sini -2 ini tidak bermuatan karena nggak ada positif atau negatif di sini, ya. Berarti 0. Jadi di kiri ada -2. 2 kali 3 6, 3 kali -1 -3, 6 kurang 3 berarti 3. Kita mau tambahkan H positif di tempat yang lebih negatif, berarti di sini, di ruas kiri. -2 tambah berapa jadi 3? Berarti tambahkan 5. Ya. -2 tambah 5, 3. Ya. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom H. Jadi atom H di sebelah kiri ada 5. Atom H di sebelah kanan ada 3. Berarti di kanan kurang 2. Berarti pas sekali kita tambahkan saja H2O. Berarti hanya di kanan ini 3 tambah 2, 5, ya. Di kiri sudah 5. Ini reaksi yang sudah setara, ya. Berikutnya untuk reaksi pada suasana basah sama, ya. Setarakan atom yang Biloxnya berubah, si Al-nya sudah sama, si N-nya sudah sama, ya. Cari Biloxnya satu persatu sesuai dengan kaidah, ya. Dari 0 ke 3 selisihnya 3. Dari 5 ke -3 selisihnya 8. Nah, ini hati-hati, ya. 5 ke negatif 3 selisihnya 8. Kalau tadi 5 ke 3 benar selisihnya 2. Tapi kalau 5 ke negatif 3 itu selisihnya 8, ya. Hati-hati.
Nah, berarti supaya sama 8 kali 3, 3 kali 8, hasilnya di bawah ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita setarakan muatannya ya. Muatannya 0, min negatif 3, min 3, min 8, 0, min 8. Berarti kalau kita mau nambahkan OH negatif karena suasana basah, kita tambahkan ke tempat yang lebih positif. Tempat yang lebih positif itu adalah sebelah kiri. Berarti min 3 ya, min 3 dikurang berapa dia jadi min 8 gitu ya. Maka kita tambahkan di situ 5 OH negatif. Jadi min 3 ini negatif 5. Negatif 3 sama negatif 5 itu sama dengan negatif 8 gitu ya. Kemudian H di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanan ada 3 kali 3, 9. Berarti di sebelah kiri kekurangan 4 atom H. Ya, berarti otomatis kita tambahkan 2H2O ya. Jadi hanya di sini 5 tambah 4 9, di sini juga 9 ya. Sekian ya. Terima kasih.